Namo Buddhaya, Namo Trinabiya. Saudara-saudara Tridharma dari Klenteng Hoktik Tongparakan, serta umat Tridharma dimanapun berada. Tanggal 26 Mei yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak, yaitu memperingati kelahiran Guru Agung Buddha Gautama. Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna dan Mahaparinibbana Buddha Gautama. Disebutkan mencapai penerangan sempurna karena Pangeran Siddhartha telah bermeditasi selama 6 tahun di hutan Uruwela dan mendapat suatu pencerahan yang mengungkap rahasia kehidupan semua makhluk, antara lain mengapa orang ada yang dilahirkan di rumah gedung, anak konglomerat, tapi juga ada yang dilahirkan dalam keadaan miskin, bahkan di kolong jembatan. Ada yang dilahirkan dengan rupa yang tampan, yang cantik, tapi ada juga yang dilahirkan dengan rupa yang menyeramkan, yang jelek, dan lain sebagainya. Pada minggu yang lalu, saya telah menguraikan tentang hiri dan otapa, malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Dan berdasarkan beberapa buku dan pengalaman-pengalaman yang ada, ternyata adanya kelahiran kembali, baik itu sebagai manusia maupun sebagai makhluk yang lain. Nah, dengan adanya kelahiran kembali itu, maka bisa dibuktikan kebenaran dari hukum karma atau hukum sebab akibat. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita menanam sebutir padi, kita akan panen berjuntai-juntai padi. Kalau kita menanam sebutir jagung, kita akan memanen bertongkol-tongkol jagung. Kalau kita menanam perbuatan baik sedikit, nanti berkah yang akan kita terima berkali-kali lipat jumlahnya. Kalau kita menanam perbuatan jahat, sebaliknya penderitaan pun akan berkali-kali lipat menimpa diri kita. Tadi pagi pada waktu saya mau berangkat jalan-jalan pagi, kira-kira pukul 5:15, ada 3 orang pemuda sedang mencari sesuatu di tepi sungai. Kebetulan sungai itu ada di depan rumah saya. Lalu saya tanya, baru mencari apa, Mas? Mereka menjawab, mencari bancet. Bancet itu adalah anak kodok yang masih kecil. Loh, buat apa? Ini mau mancing, buat umpan pancing.
Bisa dibayangkan kodok yang masih kecil itu dikaitkan ke mata kail yang runcing, kemudian untuk mancing, jelas di dalam air dia akan menggelepar-gelepar kesakitan, lalu oleh ikan disambar, dimakan, dan sekarang gantian ikannya yang terpancing, mulutnya sobek oleh kail itu. Hati saya merasa tersayat. Kayak apa penderitaan anak kodok kecil itu, dan kayak apa pula penderitaan ikan yang terpancing. Di dalam hukum karma dikatakan bahwa apa yang kita tuai, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan berkali-kali lipat. Lalu saya membayangkan, orang yang mempunyai hobi memancing itu, apakah tidak takut kalau nanti kehidupan selanjutnya, entah dia terlahir kembali sebagai bancet atau anak kodok, ataukah sebagai ikan yang kena kail itu, ataukah karma itu berbuah di dalam suatu penderitaan pada kehidupan ini. Ada seorang teman saya yang sejak muda hobinya memancing. Di sekitar usia 60 lebih, beliau terkena kanker pada saluran napasnya, sehingga bawah hidung sini dioperasi. Melihat bekas operasi itu, saya teringat akan pancing, ikan yang terpancing dan mulutnya sobek. Bertahun-tahun menderita sakit, akhirnya meninggal dunia melalui penderitaan yang cukup panjang dan biaya pengobatan yang cukup banyak. Itu apabila terlahir di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, apakah kita tidak merasa takut akan perbuatan yang kita lakukan? Marilah kita berusaha selalu berpikiran jernih di dalam melakukan apapun. Semua berasal dari pikiran, dikendalikan oleh pikiran. Oleh karena itu, marilah kita berusaha selalu hidup dengan penuh kesadaran apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu menanam karma baik ataukah menanam karma buruk. Tadi di salah satu WA group ada pernyataan dari seorang teman. Kalau orang jakjai pasti masuk surga. Hal itu perlu dipertanyakan, karena dengan jakjai atau vegetarian, kita hanya menghindari sebagian dari suatu sila, ialah menghindari pembunuhan. Dengan kita jakjai, kemungkinan besar pembunuhan akan berkurang. Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu kita waspadai. Di samping kita menghindari pembunuhan, kita juga harus menghindari mengambil yang bukan hak kita, atau kasarnya mencuri, menghindari perzinahan,
atau perbuatan yang asusila, menghindari kebohongan atau berkata yang tidak benar, dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kehilangan kesadaran atau mabuk-mabukan. Apabila 5 sila ini terjaga, kemungkinan kita bisa terlahir di alam yang lebih baik atau surga, hidup di dunia dengan bahagia, bahkan dapat mencapai nibbana. Itulah yang kita dengar apabila kita mohon tuntunan sila dari para bhikkhu sangha. Silena sugating yanti, silena buga sampada, silena nibuting yanti. Jadi kalau 5 sila itu dilakukan dengan benar, dengan hati-hati, kemungkinan kita bisa terlahir di alam surga, hidup bahagia di dunia, bahkan bisa mencapai nibbana. Jadi, untuk mencapai surga, tidak semudah itu hanya dengan jai. Nah, hal-hal yang demikian ini kadang kita lupakan, kadang pengertian kita kurang tepat, sehingga dengan jai habis semua perkara. Tidak sesederhana itu. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak semua umat Tridharma dari Klenteng Hok Tek Tong Parakan dan umat Tridharma pada umumnya, untuk kita selalu waspada, untuk selalu kita hidup berkesadaran. Begitu melihat kesempatan berbuat karma baik, janganlah dilewatkan. Karma baik berbentuk apapun, baik itu hal yang sepele, yang remeh, yang ringan, ataupun yang besar. Mari kita bersama-sama berlomba untuk menanam karma baik, supaya dapat menghasilkan hal-hal yang baik, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Pengertian ini adalah pengertian yang benar, jadi janganlah kita sampai mempunyai pandangan yang salah, hanya mengumbar kesenangan, hobi, yang kiranya dapat menanam karma buruk. Beberapa hari yang lalu, saya mendengarkan suatu uraian dari salah seorang bante yang menceritakan apabila orang yang mempunyai penghasilan dari memotong leher babi, mungkin dia berpuluh-puluh kali akan terlahir menjadi babi yang kemudian dipotong lehernya. Begitu pula yang mempunyai hobi menembak babi hutan. Mungkin dia akan berkali-kali lahir sebagai babi hutan yang menjadi sasaran tembak para pemburu. Atau kalau misalnya karma buruk itu terlahir pada kehidupan ini, dia bisa merasakan sakit pusing yang tidak kepalang
seperti halnya kalau kepala kita ditembak. Begitu pula dengan yang memenggal kepala ayam akan merasakan suatu penyakit yang sangat menyakitkan di lehernya dan seterusnya. Apabila kita merenungkan hal-hal tersebut, maka kita akan takut untuk berbuat jahat. Tidak gampang-gampang kita berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara, pada tanggal 13 Mei yang lalu di Bun Hian Tong, Semarang, Jalan Gang Pinggir, disemayamkan sinci atau papan arwah milik Ita Marta Dinata. Ita Marta Dinata adalah salah seorang korban kerusuhan Mei tahun 98. Pada saat itu pula setelah disemayamkan papan arwah di suatu altar, tepat di sebelah altar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Para penyelenggara kemudian memakan rujak pare dengan kembang kecombrang. Makanan itu diciptakan khusus untuk memperingati peristiwa Mei tahun 1998. Ada suatu kebiasaan untuk memperingati hari-hari tertentu dengan makanan. Misalnya saja, nanti pada tanggal 14 Juni, Gongwe Jinggo, kita makan bakcang. Dengan makan bakcang kita teringat akan pengorbanan seorang menteri yang bernama Gut Nguyen karena melihat rajanya dinasehati tidak percaya dan akhirnya kerajaannya kalah. Dia menerjunkan diri di Sungai Milo. Begitu pula dengan Tangcik atau puncak musim dingin diperingati dengan makan ronde. Tahun baru Imlek diperingati dengan makan kue keranjang. Maka peristiwa Mei 1998 ini diperingati dengan makan rujak pare dan kembang kecombrang. Sesungguhnya kita harus memikirkan bagaimanakah peristiwa itu jangan sampai terulang kembali. Latar belakang peristiwa itu jelas bermotifkan politik yang ingin menjatuhkan pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kerusuhan itu sengaja dibuat dengan sangat rapi, terorganisir, dan serentak di beberapa kota, misalnya di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Serentak kejadian hampir serupa, sangat sistematis sekali. Bukan suatu hal yang tidak mungkin dalam pergolakan ekonomi, dalam pergolakan politik yang akan datang, bisa terjadi hal serupa. Oleh karena itu, untuk membentengi kita yang hidup di kota kecil seperti kota Parakan ini, kita harus menjalin hubungan baik
dengan masyarakat setempat sedemikian rupa sehingga apabila terjadi sesuatu mereka tidak ikut serta terprovokasi. Inilah hal yang penting untuk kita lakukan. Oleh karena itu kami mengapresiasi langkah dari Panitia Imlek Nasional yang membagikan beras dan masker, yang untuk Kabupaten Temanggung ini kami lanjutkan dengan adanya bedah rumah di beberapa desa di Kecamatan Kaloran yang saat ini sedang dikerjakan. Dengan adanya aksi bakti sosial yang kita lakukan demikian, maka kemungkinan kecil masyarakat di Temanggung ini dapat terprovokasi untuk melakukan sesuatu yang kurang baik untuk kita semua. Semoga semua hal ini dapat menjadikan suatu bahan pemikiran untuk umat Tridharma dimanapun berada, supaya jangan hanya mengenang peristiwa kelam 13 Mei, tapi kita juga berusaha bagaimana caranya kita mengadakan pada pendekatan-pendekatan pada masyarakat sekeliling kita, supaya masyarakat sekeliling kita tidak ikut terprovokasi apabila ada suatu pergolakan politik. Demikianlah sedikit sumbangsih pemikiran saya. Apabila merasa cocok, silahkan untuk dilaksanakan. Apabila tidak cocok, dibuang, tidak masalah. Kiranya cukup sekian uraian saya pada saat ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata, bawantu sukitata.